Allah buka tempat seluas-luasnya kalau ente datang di malam hari. Memang nih malam, Masya Allah, nikmatnya luar biasa ya. Oh, kita lagi rahat-rahatnya, kita nikmat lagi pengen nenangin pikiran, kita enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam kajian Islami channel YouTube Hafiz Akbar Official yang alhamdulillah masih eksis dan terus didukung oleh para pemirsa. Dan sebelum menyaksikan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kali ini kita akan bahas hadis nomor 98 Ar-Rabi' wa an Aisyata radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaq alaih. Halal lafzul al-Bukhari wa nahwihi fi sahihain min riwayati Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis nomor 98 dari Aisyah, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridhoi beliau, bahwa Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah kana yakumu minal lail. Nabi pernah berdiri pada satu malam, dia melaksanakan ibadah hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya ini bengkak ya. Jadi tatafattar ini kelewat lama berdirinya, saking lamanya itu sampai kakinya bengkak ini. Ya, orang kalau lama diem, dia nggak ngalir darahnya, udah bengkak kakinya. Ya, yang pasti ini Nabi kakinya sampai bengkak begini, durasinya nggak main 1-2 jam ini. Nabi ini kalau ibadah sama Allah totalitas. Bahkan nggak ada ibadah seorang hamba di dunia ini, ya, minal anbiya wal mursalin, dari semua nabi-nabi, dari semua rasul-rasul, yang ibadahnya terbaik selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatafattar sampai itu kakinya itu bengkak qadamahu. Faqultu lahu lima tasna hadza ya Rasulullah. Dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengapa tasna? Mengapa engkau melakukan hal yang kayak begini ya Rasulullah? Kenapa harus sampai kayak begini ya Rasulullah? Kenapa kakinya bengkak ya Rasulullah? Padahal kayaknya ibadah yang antum sendiri udah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampunkan laka bagi engkau ma taqaddama min dzambika, apa-apa yang terdahulu dari dosa engkau, wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang terkemudian dari dosa engkau. Jadi yang dulu-dulu udah diampunin dosanya, yang terkemudian pun udah diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa kata Nabi? Nabi jawab, uhibbu, saya lebih cinta. Apakah saya ini sebagai seorang hamba ini nggak pantas jadi hamba yang bersyukur? Ini ada banyak ibrah. Yang pertama, karena yakumu minal lail, ini yang paling penting. Yang pertama, Nabi ngajarin kita bahwa temuin Allah di malam hari, yang katanya Allah Subhanahu wa taala luasin segala apa aja yang dipengenin makhluk selama ini. Artinya ini yang ente yang hari ini kebutuhan sama Allah, apa sih yang ente mau bicarain saat ini? Ini kata Allah, aneh buka tempat curhat sebesar-besarnya. Kenapa malam dijadikan tempat curhat sama Nabi? Nabi ngasih kabar sama kita. Apa kabarnya dari Nabi? Kata Nabi, ini Allah buka tempat seluas-luasnya kalau ente datang di malam hari. Memang nih malam, Masya Allah, nikmatnya luar biasa ya. Oh, kita lagi rahat-rahatnya, kita nikmat lagi pengen nenangin pikiran, kita enak nikmat lagi bergelimang dengan harta kita, bergelimang dengan istri, anak kita, dan lain sebagainya, yang kita pengen nenangin diri. Oh, kita kalau malam pengennya yang kayak begitu deh modelnya. Tapi Allah panggil kita di malam hari yang memang itu malam sholatnya bukan wajib.
Tapi wa indahu Nabi, di sisi Nabi itu sholat malam hukumnya wajib. Artinya Nabi ibadah malam bersama nabi-nabi yang lain, bersama rasul-rasul yang lain dengan kapasitas ibadah yang luar biasa. Bahkan Nabi kita dalam ibadah malamnya lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Ini atas nak katanya. Kenapa sih kata Siti Aisyah, ya Rasulullah sampai kayak begini katanya. Maka dikatakan Siti Aisyah sampai megang kaki Nabi, sampai megang telapaknya Nabi, karena dia sujudnya terlalu lama, khawatir. Yang ditakutin adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh hari meninggal dunia, ditakutnya begitu. Sampai dipegangin, ya, tapaknya sampai dipegangin. Sangkanya dia saking takut bahwa Nabi Muhammad SAW dia meninggal dunia. Tuh pada saat kayak begitu, beres dari ibadahnya, Nabi tanya. Aisyah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, sampai kayak begini ya Rasulullah. Bukannya engkau udah diampunin dosanya yang dulu sama yang akan datang? Nanti kita bahas nih tentang masalah dosa. Dosa yang mana nih yang Nabi lakuin? Bukan begitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ini kan hadisnya redaksinya seperti itu. Artinya dosa yang dulu bukan udah diampunin, dosa yang akan datang. Atau kalimat lainnya, bukannya ente dijamin masuk surga. Kalau Nabi nih bukan cuma dijamin masuk surga, tapi surga diciptain memang buat Nabi. Kalau bukan karena Nabi itu surga nggak bakal diciptain. Jadi itu surga bukan cuma Nabi wajib masuk surga, bukan. Itu kalau bukan karena Nabi nggak bakal aku ciptain surga. Bahkan bukan cuma surga, nih dunia sama isinya itu. Ya kan? Dalam hadis qudsi dinyatakan laulaka katanya. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, satu. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, dua. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, dunia sama isinya berikut surga dan lain segala macamnya gak bakal saya ciptain. Artinya Nabi itu bukan cuma wajib masuk surga. Mungkin gak ada surga kalau gak ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dahsyatnya Nabi kita ini dengan pola ibadah yang justru sebaliknya. Makin diupah makin tinggi, ibadahnya makin dahsyat. Mungkin kalau tuh waktu kayak kita modelnya, ya ente udah begini, udah surga ane ciptain buat ente. Wah kita model kita udah libur. Tuh ibadah udah stop kita. Udah gak mau kita ibadah, kenapa? Ngapain? Tempat yang paling nikmat udah pasti kita pijak. Bahkan tuh Allah nyiptain itu karena sebab kita. Masya Allah, Nabi kita ini banyak penawaran. Pernah suatu saat malaikat Israel suruh datang dengan cara yang santun kalau datangin Nabi. Ya Israel, ini kekasihku kata Allah. Tuh ente datengin, ya jangan gebrak-gebrak. Yang sopan datengin. Beliau adalah kekasih saya. Satu. Yang kedua, sebelum cabut nyawa tawarin. Wah Muhammad, ente mau dicabut nyawa sekarang apa nanti juga nggak apa-apa. Kasih penawaran begitu sama kekasih saya. Dua. Yang ketiga, ente mau abadi apa mau mati. Masya Allah. Nabi sambil ditawarin kayak begitu. Jadi kalau ke Nabi itu Allah udah tawarin semuanya. Ya Masya Allah ya man khuliq min nuri rabbi. Bahwa Nabi kita diciptain dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang menghina Nabi, berarti dia menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang gak patuh sama Nabi, berarti dia gak patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang udah diperintah sama Nabi, kalau ente gak ngerjain, berarti ente juga gak patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Siti Aisyah tanya, kata Siti Aisyah, lima tasna hada ya Rasulullah, kok bisa sampai kayak begini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwasanya Allah telah ngampunin dosa ente yang lalu sampai yang akan datang. Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya nggak boleh ya senantiasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Apa saya nggak boleh menjadi abdan syakur? Apakah saya nggak boleh cuma sekedar bersyukur sama Allah? Tapi tingkat syukurnya itu kalah semua makhluk itu. Ini Nabi kita. Di sini dikasih keterangan. Yang pertama keterangannya, jangan pernah nyangka bahwa Nabi itu punya dosa. Dalam redaksi hadis ini dinyatakan bahwa namanya Nabi ini adalah dia itu maksum, dia nggak punya dosa. Akan tetapi rububiyah, yaitu masalah pengagungan dan pemanjatan rasa syukur dia sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar itu aja. Jadi terkait dengan derajatnya aja. Menjaga derajat kenabiannya, bukan masalah nista dan dosa dan lain sebagainya. Yang kedua, hadis ini mempunyai inti adalah banyaknya ijtihad Rasulullah dalam beribadah.
Jalan Nabi itu kalau buat ibadah sungguh-sungguhnya nggak ada deh makhluk yang ibadahnya kayak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini ibadahnya Allah yang puji, akhlaknya Allah yang puji, semua yang ada pada dirinya Allah yang puji. Sampai kita nggak bisa nemuin kekurangannya sedikit pun, barang setitik kita nggak bakal nemu kekurangan Nabi. Orang dulu musuh-musuh Nabi kita semakin nyari kekurangan Nabi, semakin nggak pernah ketemu dia tentang kekurangan Nabi. Ada orang yang menelisik tentang kekurangan Nabi, dia nggak nemu nih kekurangan Nabi, akhirnya dia jatuh cinta deh sama Nabi kita. Dari nyari aib sampai jatuh cinta sama Nabi kita. Akhirnya dia jadi pengikut setia baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dia kepincut tuh, hatinya ketarik tuh sama akhlaknya, akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita punya kelebihan yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, inti dari hadis ini adalah siapa aja yang dikaruniai nikmat dan diberi anugerah khusus sama Allah, maka kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Nikmat itu yang umum, globalitas. Ada yang sifatnya berjenis, namanya karunia. Yang kita minta anak sama Allah bertahun-tahun, tiba-tiba Allah kasih, itu namanya karunia. Itu syukur kita sama Allah, ya Allah, tinggi syukur kita sama Allah. Kenapa? Karena namanya karunia, artinya kecirian. Gak semua permintaan yang terkait, tapi ada khusus permintaan kita sama Allah yang tiba-tiba Allah jawab buat kita. Apalagi gak cuma anak, tapi anak itu soleh misalkan. Apalagi gak cuma soleh, dia itu anak yang bakal doain dia nanti di akhirat. Wah, itu banyak keuntungannya buat kita. Itu yang model kayak begitu terkait tentang urusan nikmat dan karunia. Artinya anugerah yang setiap kali kita terima tentang nikmat dan anugerah dari karunia Allah Subhanahu wa taala itu wajib disyukuri oleh Allah Subhanahu, wajib disyukuri oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nikmatan yang diperoleh semestinya menambah rasa syukur. Jadi kalau nikmat makin banyak, harusnya rasa syukurnya makin banyak. Ya, kalau kita nikmatnya makin banyak, syukurnya makin lemah. Ini hari Allah girangin kita, sampai girang hati kita. Ibadahnya telat. Lagi girang-girang, Isya dikodok ke maghrib dah. Sampai maghrib dikodok ke Isya. Subuhnya sampai kesiangan. Baru girang, habis itu lupa. Itu tuh yang tadi kadang-kadang Allah gak bisa ngasih nikmat banyak-banyak sama kita. Khawatir kita lalai tuh dengan nikmat yang kayak begitu. Maka nikmat kita bertahap Allah kasih. Pelan-pelan sampai dia ingat lagi. Naik lagi, tambahin lagi. Naik lagi, tambahin lagi. Sampai benar-benar nikmatnya pol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmatnya udah bagus, nikmatnya udah baik, semuanya udah penuh, baru Allah bakal kasih nikmat-nikmat yang selanjutnya. Maka ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau ente syukur, Allah bakal tambahin nikmat kita. Artinya kalau belum syukur, nikmat yang bakal datang pun belum bakal datang. Kenapa? Karena kalau nikmat itu didatengin lagi, maka tanggung jawab kita makin lama makin banyak. Buat Allah gampang. Antum gak syukur, Allah kasih nikmat gak jadi masalah. Tapi buat mukmin itu bisa jadi kecelakaan yang besar. Kenapa? Ada istidrat Allah Subhanahu wa taala, ada uluran Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ngasih nikmat tapi kita gak bisa syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, ini yang perlu kita saring adalah yang pertama, kalau Nabi yang dijamin sama Allah segala-galanya, ibadahnya sampai kayak begini. Bagaimana ibadah kita yang gak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Nabi pengen jadi hamba yang bersyukur dan dia pengen peringkat nomor 1 di antara yang lain. Semua makhluk Allah, dia pengen peringkat yang paling tinggi. Jadiin kita sebagai orang yang gak pernah puas dengan ibadah kita. Jangan kita merasa kalau udah sholat malam kita udah cukup. Baca Quran kita. Kalau udah baca Quran kita udah cukup. Terus puasa sunnah kita. Kalau kita udah ibadah yang begini kita cukup. Jangan. Kita harus ikutin baginda kita. Orang yang gak pernah puas dengan rasa syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala sampai mendapat predikat hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit banyak kita mendengarkan kisah baginda Nabi. Mudah-mudahan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kekuatan untuk ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.